Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan memimpin doanya. Ya, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian juga. Di sini hari ini ada yang tidak hadir. Ya, tidak ada ya, hadir semua. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang menemukan pola barisan. Nah, di situ kita dapat mengetahui beda untuk suku-suku dari barisan tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep barisan aritmatika. Sebelumnya untuk beda dilambangkan dengan huruf B kan. Nah, sebelum kita membahas masalah ini, Ibu akan memberitahukan kompetensi inti dari barisan di sini ya. Untuk yang pertama itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia. Untuk yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, untuk yang terakhir, mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, selain dari kompetensi inti ini, Ibu akan beritahu kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, untuk kompetensi dasar 3.6, menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Untuk indikatornya, untuk indikator pencapaian kompetensinya itu 3.6.1 mendefinisikan barisan, untuk 3.6.2 menyatakan pola, dan kompetensi dasar 4.6 menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Untuk indikator pencapaian kompetensi sendiri untuk 4.6.1 dapat menyajikan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan barisan. Untuk 4.6.2 masalah kontekstual berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, melatih sikap sosial, berani bertanya, berpendapat, mau mendengar orang lain, bekerja sama dalam diskusi di kelompok, sehingga terbiasa berani bertanya, berpendapat, mau mendengar orang lain, bekerja sama dalam aktivitas sehari-hari. Menunjukkan ingin tahu selama mengikuti proses pembelajaran. Bertanggung jawab terhadap kelompoknya dalam menyelesaikan tugasnya. Menjelaskan pengertian barisan. Menjelaskan dengan kata-kata yang menyatakan masalah dalam sehari-hari yang berkaitan dengan barisan.
menunjukkan pola barisan, menyajikan model matematika berdasarkan masalah nyata, berkaitan dengan barisan. Baiklah, Ibu sudah membacakan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator beserta tujuan pembelajaran itu pada pagi hari. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Ini langsung saja kita masuk pada pembahasan ya. Menemukan konsep barisan aritmatika. Nah, coba kalian lihat di buku kalian pada halaman 191 untuk masalah 5.2. Perhatikan gambar tumpukan jeruk di samping ini. Bagaimana cara menentukan atau menduga banyak jeruk dalam suatu tumpukan. Nah, coba Ibu gambarkan untuk alternatif penyelesaiannya. Jika diperhatikan gambar di atas, maka diperoleh susunan dari beberapa jeruk. Nah, jeruk itu dapat disusun membentuk sebuah piramida. Nah, seperti ini. Coba kita lihat lagi selanjutnya. Jumlah jeruk pada bagian bawah tumpukan akan lebih banyak dibandingkan pada susunan paling atas. Misalkan susunan jeruk tersebut disederhanakan menjadi sebuah susunan segitiga seperti gambar di bawah ini. Nah, itu kan pada gambar 5.5 susunan bulatan bentuk segitiga. Nah, mengapa harus dengan susunan segitiga? Coba lakukan dengan susunan segi 4. Apa yang kamu temukan? Nah, banyak bulatan yang tersusun dari setiap kelompok dapat dituliskan dengan bilangan yaitu 1, 3, 6, 10, dan 15. Bilangan tersebut membentuk barisan. Nah, perhatikan polanya pada gambar 5.4. Nah, tadi kan ini yang Ibu gambarkan ini, gambar 5.4. Nah, seperti ini. 1, 3, 6, 10, 15. Nah, ini merupakan bentuk dari barisan gambar yang di samping. Ini mempunyai beda yang berbeda ya. Ini bedanya 2. Ini di sini 3, 4, dan 5. Nah, lihat dari barisan aritmatika ini ternyata mereka mempunyai beda yang berbeda yang membentuk barisan baru. Yang barisannya seperti ini. Ini mempunyai beda lagi. Yaitu 1, 1, dan 1. Nah, beda setiap dua bilangan yang berdekatan pada barisan 2, 3, 4, dan 5 ini adalah tetap, yaitu 1. Nah, dengan demikian barisan 2, 3, 4, dan 5 disebut barisan aritmatika. Dari barisan 1, 3, 6, 10, dan 15 disebut barisan aritmatika tingkat 2. Nah, ya, untuk yang selanjutnya kita bahas lagi pada halaman 193 pada masalah 5.4. Nah, kalian coba baca masalah tersebut. Ibu langsung membahas alternatif penyelesaiannya saja ya. Nah, dari masalah di atas dapat dituliskan jumlah kain batik sejak bulan pertama seperti di bawah ini. Kita coba hapus ini dulu ya.
Nah, pada bulan pertama itu ada U1 atau suku pertama yang disebut juga biasanya disebut dengan A. Untuk suku pertama itu 6, untuk suku kedua itu U2 sama dengan 6 ditambah 1 ditambah dikalikan dengan 3. Untuk 3 atau suku ketiga sama dengan 6 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 12. Untuk bulan keempat atau suku keempat sama dengan 6 ditambah 3 dikali 3 sama dengan 15. Nah, untuk U1 dinamakan dengan A sama dengan 6. Untuk U2 6 ditambah 1 dikali 3. Nah, itu juga seterusnya. Nah, demikian seterusnya bertambah 3 helai kain batik untuk bulan-bulan berikutnya, sehingga bulan ke N atau suku ke N sama dengan 6 ditambah untuk UN sama dengan 6 ditambah N min 1 dikalikan 3. Untuk N merupakan bilangan asli. Nah, sesuai dengan pola bilangan di atas, 63 helai kain batik selesai dikerjakan pada bulan ke N. Untuk menentukan N dapat diperoleh dari N-nya kan 63. Kita masukkan untuk A-nya kan sama dengan 6 ditambah untuk N-nya kan belum diketahui, kita tulis N dikurang 1 dikalikan dengan 3. 63 dengan 3 plus 3N N sama dengan 20. Nah, di sini kita peroleh untuk N-nya sama dengan 20. Jadi pada bulan ke-20 Lani mampu menyelesaikan 63 helai kain batik. Jika beda antara dua bilangan berdekatan dinotasikan B, maka pola susunan bilangan 6, 9, 12, 15 dapat dituliskan UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan beda. Nah, untuk definisi 5.1, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang beda setiap dua suku yang berurutan adalah sama. Untuk beda biasanya dinotasikan dengan B, memenuhi pola berikut. B sama dengan U2 dikurang 1 sama dengan U3 dikurang 2 sama dengan U4 dikurang U3 dan seterusnya hingga UN dikurang UN-1. Nah, untuk N bilangan asli sebagai nomor suku UN adalah suku ke N. Berdasarkan yang diisi di atas diperoleh untuk umum barisan aritmatika sebagai berikut. U1, U2, U3 hingga UN setiap dua suku yang berurutan pada barisan aritmatika memiliki beda yang sama, maka diperoleh U1 sama dengan A, U2 sama dengan U1 plus 1 dikali B dan seterusnya hingga UN sama dengan U1 ditambah N-1 dikalikan B. Nah, untuk sifat limit 5.1, jika U1, U2, U3 hingga UN merupakan suku-suku barisan aritmatika, suku ke N barisan tersebut dinyatakan sebagai berikut. UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Untuk A sama dengan U1 atau suku pertama barisan aritmatika dan B merupakan beda barisan aritmatika. Untuk penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, kalian akan Ibu berikan waktu selama 5 menit ya. Untuk waktunya kita mulai dari sekarang ya, Ibu tunggu sampai 5 menit. Silahkan dikerjakan bersama kelompoknya.
bagaimana? Apakah ada kesulitan? Kalau ada yang kurang paham silakan bertanya ya. Ya, berhubung waktunya sudah habis, silahkan perwakilan kelompoknya mengumpulkan LKPD-nya ke depan. Nah, bagaimana tadi menjawabnya? Apakah ada kesulitan? Tidak ada ya. Nah, berhubung waktu kita ini sisa 5 menit, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian dikerjakan di rumah masing-masing ya. Nanti Ibu akan bagikan. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, minggu depan kita akan membahas konsep barisan geometri ya. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin bertanya tentang pertemuan kita pada hari ini? Kita sudah habis, Ibu akhiri. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa bersama-sama untuk ketua kelasnya, pimpin lagi doanya untuk teman-teman. Ya. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya minggu depan.